Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullah. Kita masih di pembahasan at-ta'an Rawi. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fa in summiya wa anfarada wahidun anhu fa majhulul aini. Maka apabila disebutkan namanya dan hanya bersendiri yang meriwayatkan darinya, maka dia itu majhul ain. Jadi kalau dia disebutkan namanya, tapi bersendiri darinya satu orang saja, ternyata itu dianggap majhul ain. Beda majhul hal, majhul hal yang tidak ditahu tautik atau tajrihnya. Ini direkomendasikan atau tidak? Kalau majhul ain tidak ada orangnya. Kalau bersendiri dalam meriwayatkan. Fa in summiya rawi wa anfarada rawin wahidun birriwayati anhu fahuwa majhulul ain kal mubham. Maka apabila disebutkan rawi dan bersendiri darinya yang meriwayatkan darinya, maka dia itu majhulul ain seperti al mubham. Ternyata majhul ain hukumnya seperti apa? Al mubham. Fala yuqbalu hadithuhu illa ayyuwassiqahu ghairu man yanfaridu anhu 'ala al-asah. Wa kadza man yanfaridu anhu idza kana mutaahhilan lidzalik. Maka tidak diterima hadisnya kecuali dia disikohkan oleh selain orang yang meriwayatkan darinya. Paham dah? Jadi tidak diterima hadisnya kecuali dia disikohkan. Berarti ada ta'dil dari selain yang meriwayatkan. Misalnya yang meriwayatkan dari Nabil Soleh, dia bersendiri, maka ini Nabil namanya majhul ain. Diterima atau tidak hadisnya? Tidak diterima, kecuali misalnya dia ditautsik oleh bule misalnya. Orang lain. Paham kan? Yang mentausiknya. Nah, itu baru. Terus? Di atas pendapat yang benar. Dan demikian pula orang yang meriwayatkan darinya, apabila itu memang layak di dalam hal itu. Kadzalika man yanfaridu anhu, demikian pula tidak ada tausiknya dari orang lain, tapi yang bersendiri darinya idza kana mutaahhilan lidzalik. Kalau dia memang ahlinya. Misalnya kita tahu ini orang tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah. Maka kan itu tausik namanya. Itu adalah tausik namanya. Jelas kan? Nah, ini bisa kita angkat derajatnya dari majhul ain, dah hilang dia kaidah mubhamnya. Sama qala al-musannif rahimahullah, aw isnani fasa'idan wa lam yuwassaq fa majhulul hali wa huwa al-mastur. Atau dua orang atau lebih dan tidak disikohkan, maka dia itu majhul hal dan dia itu al-mastur. Masya Allah. Sekarang ada dua orang meriwayatkannya atau lebih, tapi tidak ada tausik. Tanda, misalnya ada Soleh, ulama dari Ambon, meriwayatkan darinya Nabil sama Bule, dari dua kota ini ya, Goa sama Makassar. Paham nggak? Meriwayatkan darinya dua orang atau lebih dari dua orang, tapi tidak ada yang mentausiknya, cuman periwayatan. Paham kan? Maka Soleh ini sebenarnya sudah terangkat dari majhul ain. Karena kapan naik dua orang, sudah tidak majhul ain. Paham ini? Kalau naik dua orang, berarti sudah tidak majhul ain. Sekarang pindah ke mana? Majhul hal. Karena tidak ada tausik. Kalau ada tausik atau tarjih, sudahlah. Halnya sudah jelas. Keadaannya, ketika ada tausik, berarti terangkat nanti majhul halnya. Atau ada tarjih, tajrih, apa? Kalau ada tajrih, dijarh dia. Dikatakan misalnya jelek hafalannya, itu namanya jarh. Iya. Dia fasik misalnya, muttaham bil kadzib,
Berarti bukan lagi majhul hal itu. Ditahu halnya. Maka ini majhul hal. Inilah yang disebut dengan istilah al-mastur. Biasa mereka kalau orang majhul hal dia bilang mastur. Tertutupi keadaannya. Iya. Terhijabi. Tidak ditahu keadaannya. Ditahu orangnya. Tapi dia mastur. Ada jemaah di sana dia bilang, siapa bersama mastur? Mastur maksudnya istrinya, akhwat. Dia akhwat istilahkan mastur. Haha. Istilah khusus tong itu. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق وهو مجهول الحال وهو المستور وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. Atau apabila yang meriwayatkan darinya itu 2 orang atau lebih dan dia dinilai tidak sikoh, maka dia itu dan majhul tidak hal. disikokan. Artinya tidak ada yang mensikokannya. Maka dia itu majhul hal dan dia al-mastur. Dan terkadang ada kelompok yang menerima riwayatnya tanpa qaid dan jumhur menolaknya. Artinya qaid mana itu? Qaid walam yuwastak. Paham kan? Jadi ada di sana sekelompok orang menerima riwayatnya tanpa qaid. Ya dia terima pokoknya. Tapi mayoritas ahli hadis menolaknya, enggak. Kalau tidak ada yang mentausiknya, enggak diterima. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها. Masya Allah. Dan pendapat yang tepat bahwasanya riwayat mastur dan yang semisal dengannya itu dari apa-apa yang mengandung yang terkandung padanya ihtimal. Kemungkinan. Tidak secara mutlak dinyatakan ucapannya itu tertolak atau tidak juga diterima. Artinya al-mastur dirinci. Tidak mutlak kita bilang. Kalau ada rawi majhul hal langsung kita bilang apa? Dhaif. Ya kan? Tapi tidak mutlak begitu. Bal yuqalu hiya mauqufatun ila istibanati halihi kama jazama bihi Imamul Haramain. Masya. Bahkan dikatakan dia itu mauquf sehingga jelas keadaannya. Sebagaimana dikatakan dia mauqufah. Dia mauqufah artinya apa? Kita tawakuf. Mauqufah artinya tawakuf. Kita berhenti. Jangan dulu menghukumi. Paham kan? Itu nama mauqufah. Kita diam. Ya, hingga jelas keadaannya. Ini dia. Jadi kalau ada rawi majhul hal jangan langsung bilang apa? Dhaif. Cari dulu sampai jelas keadaannya. Ini dipastikan oleh Imam Al-Haramain. Ini lebih bagus dia rinci. Wa nahwuhu qaul Ibnu Shalah fi man juriha bi jarhin ghairi mufassirin. Dan Mufassarin. Ghairi mufassarin. Dan yang semisal dengan hal itu ucapannya Ibnu Shalah tentang seorang yang dicacatkan, yang dijar dengan cacat yang tidak dijelaskan alasannya. Kan namanya orang menjarh itu harus jarh mufassal. Nanti akan datang di pembahasan jarh wa ta'dil. Ya, orang kalau dia ta'dil, tausik, boleh mujmal. Thiqah. Paham kan? Tapi kalau dia jar harus mufassal, harus dia rinci. Kenapa dia jar? Jangan sampai gorkodi. Jangan sampai tidak cacat itu yang dia ngomong. Nah, iya. Terus. Qala al-musannif rahimahullah, "Tsumma al-bid'ah imma bimukaffirin atau bimufassikin." Masya Allah. Kemudian bid'ah yang bersifat kekufuran atau kefasikan. Artinya duna kufur. Termasuk tahun perawi adalah kalau rawi itu ahli bid'ah. Pelaku bid'ah. Bid'ah ada 2. Ada bid'ah mengkafirkan, ada bid'ah yang memfasikan, tidak mengkafirkan. Ini kalau bid'ah. Bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Pokoknya kalau itu rawi pelaku bid'ah, ta'an. Ada celaan padanya. Tsumma al-bid'ah wa hiya as-sababu at-tasi'u min asbab at-ta'n fi ar-rawi. Wa hiya imma an takuna bimukaffirin ka ya'taqida ma yastalzimu al-kufra aw bimufassikin. Kemudian bid'ah, dan dia adalah sebab yang ke-9 dari sebab-sebab ta'an dan sebab-sebab tercelanya seorang rawi. Dan dia terkadang bersifat
kekufuran, mengkafirkan, seperti meyakini sesuatu yang mengharuskan kekufuran. Dia meyakini misalnya boleh sujud di kuburan. Dah, bid'ahnya mengkafirkan. Bid'ahnya mengkafirkan. Seperti bid'ahnya juga orang-orang meyakini Allah menyatu dengan dirinya. Ini kan bid'ah mengkafirkan. Bid'ah mengkafirkan. Kalau bid'ahnya mengkafirkan, ini masuk ton. Terus? Bimufasikin, atau dengan kefasikan. Nah, bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan. Fal awwalu la yakbalu sahibahal jumhur. Masya Allah. Maka yang pertama, yaitu yang bersifat mengkafirkan, itu tidak diterima riwayatnya menurut jumhur. Jadi kalau bid'ahnya mengkafirkan, mayoritas tidak menerima riwayatnya. Ahli bid'ah yang kafir dengan kebid'ahannya, kita tidak dengar. Kita tidak dengar. Dah, periwayatannya. Ini hukum. Masya Allah. Fal awalu la yakbalu sahibahal jumhur, wa qila yuqbalu mutlaqan. Wa qila in kana la ya'taqidu hillal kadhibi li nusrati maqalatihi kubila. Maka yang pertama, tidak diterima periwayatannya menurut jumhur. Dan ada yang berpendapat diterima secara mutlak. Paham dah? Jadi ini pendapat saudara. Dikatakan, bahkan ada yang menyelisih jumhur. Katanya diterima secara mutlak walaupun kafir. Wah, ini agak berat ini ya. Tapi kila ada yang menyatakan begitu. Dan ada juga yang berpendapat itu apabila dia tidak meyakini halalnya berdusta untuk menolong apa yang ia katakan, maka itu diterima. Paham dah? Ada juga pendapat kalau dia tidak meyakini halalnya berdusta untuk menolong pendapatnya. Kan ada juga orang di sana. Ada juga orang di sana bahwa berpendapat seperti orang-orang karomiyah. Karomiyah itu boleh berdusta, yang penting tertolong, ini madhabnya. Boleh buat hadis palsu, yang penting untuk membesarkan apa? Pendapatnya dia. Kalau yang seperti ini tidak diterima secara mutlak, jangan sampai betul-betul itu hadis palsu yang dia buat. Wah, kalau tidak, yaitu kalau tidak meyakini akan bolehnya dusta untuk menolong pendapatnya, kubila, katanya diterima. Atau kata lain begini, yang dia riwayatkan malah mencela itu yang dia pegang. Paham maksudnya? Yang dia ucapkan itu adalah hadis yang dia sampaikan, malah menyalahkan itu pendapatnya. Diterima ini. Ini menunjukkan dia jujur dalam penukilan. Walaupun keyakinannya tidak sama dengan itu. Paham ini kan? Jelas ini? Ini di antara pendapat. At-tahqiqu annahu Sekarang yang dikuatkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Apa yang kuat dalam hal ini? Annahu la yuraddu kullu mukaffarin bi bid'atihi. Dan pendapat yang tepat bahwasanya tidak ditolak orang yang dianggap kafir dengan bid'ahnya. Lianna kulla ta'ifatin tadda'i anna mukhalifiha mubtadi'atun. Karena bahwasanya setiap kelompok yang mengklaim bahwasanya orang yang menyelisihinya itu adalah mubtadi'. Nah, artinya kita istilahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, hati-hati kau dulu. Karena setiap kelompok dia akan mengklaim bahwa kelompok sana itu bid'ah. Anda paham ini? Jangan sampai nanti kayak gini toh, datang orang, mohon maaf toh, orang, misalnya orang sufi. Dia bilang Wahabi, ahli bid'ah itu. Anda paham kan? Sehingga yang mereka sampaikan dari hadis dia tidak terima karena ahli bid'ah. Di sana juga ada kelompok yang meyakini semua kelompok di luar kelompoknya kafir. Kalau ada orang sholat di masjid, dia lap. Ada. Karena dia meyakini dialah yang benar. Yang lainnya apa? Kafir. Kalau kita menganggap seperti tadi pendapat, kita mutlak tolak. Kan begitu dah? Apakah benar itu yang dia bilang tolak? Padahal itu dia menurut pendapat. Maka ini yang paling bagus. Yang paling bagus adalah kita jangan tolak. Jangan bilang ditolak semua yang melakukan yang diceritakan oleh yang dikafirkan dengan bid'ahnya, ditolak, jangan. Karena kadang setiap kelompok mengaku di luar kelompoknya adalah apa? Bid'ah. Terus Waqad tubaligu fatukaffiru mukhalifaha. betul tak? Ini kenyataan. Apa beliau bilang? Dan terkadang ada yang berlebihan hingga mengkafirkan bagi orang yang menyelisihinya. Paham tak? Ada yang berlebihan di sana. Bukan mungkin kalau antum dengar orang
itu bid'ah. Paling dia hanya bid'ahkan. Tapi di sana ada orang berlebihan. Tidak cukup dia bid'ahkan, tapi kafir itu. Anda paham ini? Itu sudah kafir. Bayangkan. Walau ukhidha dzalika 'alal itlaq. Walaupun seandainya hal itu diambil secara mutlak, jika seandainya setiap orang yang dikatakan ahli bid'ah diambil ucapannya pokoknya ditolak secara mutlak, dengan bid'ahnya, kalau seandainya itu diambil secara mutlak, wah ini bahaya. Lastalzama takfiru jami'it tawaif. Maka akan pasti pengkafiran pada seluruh kelompok. Ujung-ujungnya berarti nanti tidak ada yang muslim kecuali kita, Ji. Antum paham ini? Ujung-ujungnya nanti antum akan begitu. Antum merasa antum yang benar, berarti yang lainnya adalah apakah? Kafir. Karena kadang orang berlebihan. Kadang ada khilafnya, tidak sampai mengkafirkan, tidak sampai membida'akan. Tapi pokoknya kalau beda dengan guruku, bid'ah itu. Antum paham ini? Kadang orang berlebihan. Karena guru kadang tidak begitu. Tapi masalahnya ini dayang-dayang di bawah. Itu kadang lebih keras daripada itu yang di atas. Anda paham ini kan? Begitu, itu masalah. Itu adalah masalah. Iya. Makanya jangan ambil secara apa? Mutlak. Karena antum akan mengkafirkan seluruh kelompok yang ada. Terus? Fal mu'tamad anna alladhi turaddu riwayatuhu man ankara amran mutawatiran min asy-syar'i. Ma'luman min ad-din bid-darurah. Wa kadza man ittaqada aksahu. Maka yang dianggap bahwasanya orang yang ditolak riwayatnya itu bagi siapa yang mengingkari perkara-perkara mutawatir dari syariat. Misalnya ini orang menganggap bahwa riba itu halal. Ini kan perkara yang mutawatir. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa riba itu haram. Dia ingkari. Khamr itu halal. Misalnya dia bilang begitu. Mencuri itu halal. Berzina itu halal. Dia ingkari hal yang mutawatir. Kalau ini tidak usah diterima hadis. Terus? Perkara-perkara yang diketahui dari agama secara darurah. Secara darurat itu pasti. artinya kita tidak bisa tolak. Tidak bisa antum saya tidak mau tahu itu riba haram. Itu menunjukkan kamu tahu itu haram. Anda paham kan? Jadi itu namanya perkara yang darurat. Artinya tanpa dilihat, tanpa dikaji antum tahu haram. Terus? Dan demikian pula orang yang meyakini kebalikannya. Meyakini kebalikannya, yaitu kalau tadi adalah orang yang mengingkari perkara yang mutawatir. Perkara yang mutawatir itu dari syariat. Demikian pula kebalikannya. Orang yang tidak mengingkari perkara yang sudah maklum itu bukan dari syariat, tapi dia tidak ingkari. Itu juga masuk. Karena kita diwajibkan mengingkari yang mungkar. Masya Allah. Terus? Ini paling bagus ini, paling pertengahan. Yang belum katakan. Fa'amma man lam yakun bihadhihi sifah wa ndamma ila dhalika dabtuhu lima yarwihi ma'a wara'ihi wa taqwahu fala mani'a min qabulihi. Maka adapun orang yang tidak ada padanya sifat ini, tidak ada sifat ini. Dia tidak ada ingkari dari perkara mutawatir. Dia hanya mengingkari perkara-perkara yang syubhat saja. Dan perkara-perkara yang samar. Masih ada pendalilan sedikit. Apakah hadis dhaif kan misalnya. Bukan perkara yang mutawatir. Dan tidak seperti itu sifatnya. Maka kalau ini ditambah dengan itu. Dan dia memiliki ketelitian dalam meriwayatkan suatu hadis bersamaan dengan waroknya dia dan bertakwanya, maka tidak ada penghalang untuk menerima hadisnya. Paham tak? Artinya walaupun dia ahli bid'ah, tapi dia itu bukan mengingkari perkara yang darurat, yang mutawatir. Terus ditambah dia dobet. Kan kalau dia tidak dobet lain lagi. Ditambah dia dobet. Terus dia punya takwa. Karena takwa ini membawa dia nanti tidak dusta atas nama Nabi. Dia punya warok. Maka tidak ada yang menghalangi untuk menerima riwayatnya. Summa qala al-musannif rahimahullah wasani yuqbalu man lam yakun da'iyatan fil asah illa ay yarwiya ma yuqawwi bid'atahu fa yuraddu 'ala al-mukhtar. Masya Allah. Ini bagus sekali nih saudara. Terus terjemahkan. Dan yang kedua, itu diterima riwayatnya orang yang
tidak mengajak kepada bid'ah. Di atas Ini dia. Ya, yang kedua yaitu mufasik. Bid'ahnya itu bukan bid'ah yang mengkafirkan. Contoh misalnya bid'ah, orang yang bid'ah maulid. Iya kan? Itu kan bid'ah karena Nabi tidak pernah bermaulid. Iya, bid'ah zikir berjamaah. Bid'ah doa berjamaah. Ini apakah mengkafirkan atau tidak? Tidak mengkafirkan. Pertanyaan kita, apakah diterima riwayatnya? Belum bilang yukbal, diterima. Tapi ada syaratnya. Man lam yakun da'iyatan. Diterima kalau orang yang meriwayatkan itu bukan da'i kepada bid'ah. Itu syarat menerima, mendengar dari ahli bid'ah, saudara. Kalau ahli bid'ahnya itu adalah mengajak kepada bid'ahnya, kamu dengar dari dia. Jangan. Bisa-bisa kamu akan tergoda dengannya. Dia punya syubhat. Ini syarat yang bagus sekali. Diterima, tapi dia bukan da'i kepada bid'ahnya. Kalau da'i, jangan dekat-dekat. Tanda? Ada awamnya dia sampaikan hadis. Dia tidak pernah ajak kepada bid'ahnya. Dia tidak pernah ajak kepada bid'ahnya. Tapi dia punya ilmu, punya hadis. Sampaikan hadis, diterima. Itu syaratnya. Tapi kada belum fil asah. Berdasarkan pendapat yang kuat. Illa kecuali. Yaitu kalau dia da'i. Anggaplah sekarang da'i. Tapi dia yarwi ma yuqawwi bid'adah. La yarwi illa ayyarwi ma yuqawwi bid'adah. Sekarang dia da'i. Sekarang dia diterima selama bukan da'i. Berdasarkan pendapat yang sahih. Kecuali dia meriwayatkan apa yang menguatkan bid'ahnya. Dia ini sebenarnya bukan da'i. Tapi yang dia sampaikan apa? Ia menguatkan bid'ahnya. Jadi dia itu hanya sampaikan hadis yang menguatkan bid'ahnya. Kalau ini fayurat alal mukhtar, ditolak. Karena dia sampaikan hadis yang menguatkan bid'ahnya, itu menunjukkan dia apa? Ada kecondongan di situ. Bahaya ini. Iya, kalau dia meriwayatkan itu. Dipahami kan? Iya. Makanya ciri-cirinya ahli bid'ah itu biasanya dia tidak mau meriwayatkan hadis-hadis yang mencela bid'ahnya. Iya kan? Mereka paling tidak suka baca khairul hadis, khairul kalamullah, wa khairul hadi Muhammadin. Terus setelahnya apa? Paling tidak suka itu. Inna kulla bid'atin dolalah. Fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalah finnar. Oh, paling tidak suka itu. Pas dia bilang, bagus, boleh tidak apa-apa ceramah di sini, tapi jangan ada kata bid'ah. Kan memang ahli bid'ah tidak suka diriwayatkan hadis yang mencela bid'ahnya. Makanya kalau mereka meriwayatkan hadis yang mendukung bid'ahnya, ditolak. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis yang mendukung, yang mencela bid'ahnya, diterima. Itu menunjukkan ada takwa. Itu menunjukkan ada waro. Anda paham ini kan? Iya, dia memang ahli bid'ah, tapi tidak suka terhadap bid'ahnya. Terus? Fasani, wahuwa man la taqtadi bid'atuhu takfir aslan. Wa qad ikhtulifa aidan fi qabulihi wa raddihi. Dan yang kedua, itu yang tidak mengharuskan bid'ahnya mengkafirkan. Dan diperselisihkan juga di dalam Secara asal. Itu asal bid'ahnya itu adalah asalnya pada dasarnya tidak mengkafirkan. Pada asalnya, belum sengaja pada asalnya. Kadang-kadang orang itu asalnya tidak mengkafirkan, tapi ada dia tambah-tambah selain dari asal sehingga bid'ah mengkafirkan. Misalnya dia halalkan. Asalnya sebenarnya tidak mengkafirkan. Tapi dia bilang, halal saya buah ini. Sudah mengkafirkan. Kan dia menghalalkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Paham kan? Terus berarti dia kafir bukan karena asal bid'ahnya, tapi karena ada hal lain. Dan diperselisihkan juga di dalam menerimanya dan ditolaknya. Faqilah yuraddu mutlaqan wa huwa ba'idun. Dan ada yang berpendapat diterima secara mutlak. Ditolak secara mutlak. Dan ini pendapat yang sangat jauh. Ini jauh. Masa kita tolak secara mutlak? Tanda? Jauh tentunya. Terus. Wa aktsaru ma 'ullila bihi anna fi riwayati anhu tarwijan li amrihi wa tanwihan bi dzikrih. Cuman alasannya ini Masya Allah. Bagus juga tahu. Artinya kalau kita mau hati-hati janganlah meriwayatkan. Kenapa? Lihat kata belum. Dan yang paling banyak itu dicacatkan dengannya. Bahwasanya
yang paling banyak apa yang dialasankan dengannya, dijadikan sebagai alasan. Dan yang paling banyak apa yang dijadikan sebagai alasan dengannya, bahwasanya meriwayatkan darinya itu di dalam menyebarkan perkaranya. Apa? Menyebarkan. Hah? Tarwijan, apa tadi? Menyebarkan Menyebarkan, perkaranya terus? dan diniatkan penyebutannya. Enggak. Tanwihan. Tanwihan niatkan enggak. Tarwijan apalagi arti pasnya? Iya, kalau bahasa yang kita sekarang memviralkan dia. Kita tidak sengaja, kita meriwayatkan darinya sama dengan memviralkan orang itu. Makanya kalau ada ahli bid'ah ngomong-ngomong rame-rame, enggak usah kita sendiri, enggak usah kita bantah. Karena kalau kita bantah, tadinya orang tidak tahu, akhirnya kita jadinya orang pengikut tahu juga. Jadi kita pergi bantu orang viralkan. Jadi akan menjadi memviralkan itu urusan orang itu. Sekaligus setelahnya tanwihan. Itu menyamarkan juga masalahnya. Karena gini saudara, antum orang yang terpercaya. Dipandang di orang. Antum pergi meriwayatkan dari orang yang tidak terpercaya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kan melihat perbuatanmu. Si fulan saja tahu duduk bersamanya. Kan begitu? Banyak di sana orang meragukan akan cacatnya itu orang. Karena ada orang yang terpercaya. Pergi berkunjung kepadanya. Duduk bersamanya. Antum paham kan? Padahal kadang mungkin maksud orang itu adalah pergi menasihatinya. Tapi orang kan baca gerakan. Dia tidak tanya, kenapa kita ke sana? Coba dia tanya, kenapa antum ke sana? Saya pergi menasihatinya. Tegakkan dulu hujah. Tapi orang dia lihat gerakan. Ini loh orang. Dia ke sana itu menunjukkan itu orang bagus. Kan begitu orang. Maka itu membuat perkaranya itu menjadi samar terhadap orang lain. Itu alasan mereka kenapa kita tolak secara mutlak. Lebih baik jangan diriwayatkan. Paham ini alasannya? Membuat dia tertutup masalahnya. Terus. Wa ala hadha fayanbaghi alla yurwa an mubtadi'in syai'un yusyarikuhu fihi ghairu mubtadi'in. Masya Allah. Dan di atas hal ini, maka sepantasnya yang bukan mubtadi' itu tidak meriwayatkan sesuatu. Sepantasnya tidak diriwayatkan dari mubtadi'. Tidak diriwayatkan dari mubtadi' sesuatu pun yang bersyarikat padanya. Walaupun itu bukan ahli bid'ah. Enggak. Sesuatu yang bersirikat padanya selain mubtadi'. Selain ahli bid'ah. Artinya selain ahli bid'ah jangan meriwayatkan dari bid'ah. Atau kalau dia sudah ada riwayat yang dari ahli yang bukan bid'ah, jangan juga riwayatkan dari pelaku bid'ah. Penyamaran nanti. Iya, saya pernah ingat Bilal misalnya bilang gini. Kita ini ada ahli qiraah sunnah. Terus ada ahli qiraah ahli bid'ah. Orang sebelah, orang gerakan misalnya. Ada ahli qiraah tapi ikhwanul muslimin. Boleh kita ambil sana? Tidak boleh. Tidak boleh kita pergi ambil di sana. Kita selama ada ahli sunnah, kasihan nanti tidak terjaga Quran. Quran bukan kamu yang menjaganya. Iya kan? Pergi bilang Quran. Kita mau riwayat. Bukan kamu itu yang mau dapat sanad. Karena Quran itu tanpa kamu terjaga. Quran itu tanpa kamu terjaga. Tanpa orang itu terjaga. Kan begitu. Tapi kita ini yang ada kecondongan. Mau dibilang punya sanad. Sehingga kita sembarang mengambil. Biar bukan ahli sunnah. Paham kan? Dia jelas-jelas dia tahu ini ahli bid'ah. Tapi hanya dia pemegang sanad. Banyaknya katanya. Dia bilang banyak sekali ahli sunnah pemegang sanad. Tapi kan tidak terkenal. Dipahami ini kan? Inilah. Begini modelnya. Itu nanti kalau antum orang besar meriwayatkan dari orang itu. Ini menutup nanti perkaranya. Orang kira itu orang bagus. Orang-orang awam tertipu. Ini alasan mereka. Maka sepantasnya kalau ada riwayat berserikat ahli bid'ah dengan selain ahli bid'ah, jangan meriwayatkan darinya. Jangan meriwayatkan darinya. Sepantasnya begitu. Itu pendapat pertama. Terus. Wakila yuqbalu mutlaqan illa in taqada hillal kadhibi kama taqaddam. Dan ada yang berpendapat diterima secara mutlak
apabila dia tidak meyakini halalnya berdusta. Kecuali jika dia tidak meyakini halalnya berdusta. Kecuali dia meyakini. Kecuali dia meyakini halalnya berdusta. Sebagaimana yang telah lewat pembahasannya. Dah, ada mengatakan diterima secara mutlak. Kecuali dia yakini halalnya dusta, enggak diterima lah. Wakilah yuqbalu man lam yakun da'iyatan illa ila bid'ati lianna tazyina bid'atihi qad yahmiluhu ala tahrifir riwayat wa taswiyatiha ala ma yaktadihi madhhabuhu wa hadha fil asah. Dan ada yang berpendapat diterima riwayat orang yang tidak mengajak kepada bid'ah. Iya, diterima selama dia tidak mengajak kepada bid'ah. Karena bahwasanya dia menghiasi bid'ahnya. Karena sesungguhnya dia menghiasi bid'ahnya. Yang akan karena sesungguhnya dia menghiasi bid'ahnya yang akan mendorongnya untuk kepada rusaknya riwayat-riwayat. Memalingkan riwayat-riwayat. Dan menyelesaikan di atas apa yang seharusnya madhabnya. Apa yang bersesuaian dengan madhabnya. Kadang begitu. Karena dia menghiasi madhabnya, mengindahkan madhabnya. Kadang dia riwayatkan, dia ubah. Ya, itu menakutkan itu. Iya, dia ubah lafaz-lafaz hadis untuk mendukung madhabnya. Wa hadza fil asah, dan ini pendapat yang kuat. Wa aghrawa Ibnu Hibban fadda'a al-ittifaqa ala qabuli ghairi ad-da'iyati min ghairi tafsilin. Dan Ibnu Hibban berpendapat secara ganjil bahwasanya dia mengklaim adanya kesepakatan di atas menerima riwayat selain pendakwa ahlu bid'ah dari tanpa adanya rincian. Ibnu Hibban punya pendapat gharib dalam masalah ini. Yaitu dia punya pendapat sepakat diterimanya ghairud da'iyah. Enggak juga. Artinya gini, kalau dia da'i, enggak diterima. Kalau dia da'i. Tapi kalau bukan da'i, diterima. Tapi syaratnya apa tadi? Dia meriwayatkan hal yang tidak mengindahkan madhabnya. Tapi Ibn Hibban malah mengatakan apa? Sepakat diterima kalau bukan da'i. Nah jangan, itu gharib itu. Tidak sepakat. Karena ada juga yang menolak walaupun bukan da'i. Artinya gharib karena menukil kesepakatan. Al-aksar ala qabuli ghairi da'iyah. Illa ayyarwi ma yuqawwi bid'atahu fayuraddu ala al-madhhabil mukhtar. Maka kebanyakan para ulama berpendapat itu selain pendakwah ahli bid'ah kecuali jika qabul berpendapat diterimanya selain da'iyah. Itu mayoritas, bukan kesepakatan. Kan Ibnu Hibban bilang apa? Sepakat. Yang benarnya na'am al-akthar. Betul, pendapat kebanyakan menerima yang ghair da'iyah. Kebanyakan, bukan kesepakatan. Kecuali jika dia meriwayatkan apa yang menguatkan bid'ahnya, maka ditolak. Ditolak lagi. Jadi kalau bukan da'iyah tapi yang dia riwayatkan adalah yang menguatkan madhabnya, ditolak lagi walaupun bukan da'i. Di atas pendapat yang terpilih. Wabihi sarrah al-Juzajani Syekhun Nasa'i. Jauzajani Syekhun Nasa'i. Dan telah dijelaskan Al-Juzaja dan dengannya Al-Juzajani telah menjelaskannya. Telah jelas memilihnya ya. Gurunya An-Nasa'i. Wa bihi sarraha al-Hafidz Abu Ishaq Ibrahim bin Ya'qub Al-Jauzajani Syekh Abi Dawud wan Nasa'i fi kitabih Ma'rifatir Rijal. Dan dengannya telah jelas Al-Hafiz Abu Ishaq Ibrahim bin Ya'qub Al-Jauzajani, gurunya Abu Dawud dan An-Nasa'i dalam kitabnya Ma'rifatul Rijal. Faqala fi wasfir ruwah, maka dia berkata dalam menyebutkan sifat-sifat perawi, wa minhum za'igun 'anil haqqi ay anis sunnah shadiqul lahjah falaysa fihi hilah illa ay yu'khadha min hadithihi ma la yakunu munkaran idza lam yuqawwi bihi bid'atahu. Masyaallah. Dan di antara mereka ada yang menyimpang dari kebenaran, yaitu dari sunnah.
namun jujur lisannya, Ini dia. Ada orang menyimpang tapi lisannya jujur. maka tidak dapat tertolong padanya. Falaysa fihi hilah. Tidak ada padanya hilah. Tidak ada pada orang itu adalah hilah, tipu daya. Tidak ada padanya tipu daya. Kecuali yang diambil dari hadisnya itu hanyalah yang tidak mungkar, yang tidak menguatkan bid'ahnya. Ini dia. Berarti beliau jelas ya. Al-Juzajani, Al-Juzajani. Gurunya Imam Abu Daud dan Nasai jelas sekali dalam kitabnya Ma'rifatul Rijal bahwa dia merinci. Bahwa dia merinci. Kalau dia bukan dai ke bid'ahnya, dirinci. Kalau tidak menguatkan madhabnya, diterima. Kalau menguatkan madhabnya, ditolak. وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدئ ولو لم يكن داعية والله أعلم. Dan apa yang dikatakannya adalah pendapat yang tepat. Ada sisi kekuatan, punya sisi. Karena sebab ditolaknya hadis dari dai ahlu bid'ah itu terdapat padanya apa yang diriwayatkan darinya itu nampak yang mencocoki madhab mubtadi. Paham tak? Kenapa kita tolak yang mubtadinya, dai-nya? Karena biasanya meriwayatkan yang cocok dengan apa? Bid'ahnya. Ya kan? Kebanyakan dai ahli bid'ah sering menyebutkan hadis yang sesuai dengan bid'ahnya itu kalau dai. Berarti sama juga alasannya tak? Kenapa? Maksudnya alasan kenapa kita tidak terima hadisnya? Karena biasanya dia meriwayatkan yang sesuai dengan bid'ahnya, kan begitu. Lah mungkin saja begini misalnya jemaah tabligh. Ayat andalannya apa? Kuntum khairu ummatin. Itu terus Itu menunjukkan bahwa ahli bid'ah itu biasanya kalau dia dai, itu terus yang dia ulang. Berarti alasannya adalah karena dia meriwayatkan yang mendukung bid'ahnya. Jadi ketika ilah itu ada pada ghairu da'iyah, ya sama juga. Iya kan? Ketika sebab itu ada pada yang tidak berdakwah, sama juga kita tolak apa? Riwayatnya. Walaupun dia itu bukan dai, Allahu a'lam. Jadi walaupun bukan dai, tapi kalau dia meriwayatkan yang menguatkan bid'ahnya, ditolak juga. Pak, ini yang paling adil ini. Kita rinci, jangan samakan semua orang. Jangan samakan dai sama bukan dai. Ini paling bagus. Memang tidak ada yang pertengahan kecuali ahli sunnah. Dalam menghukumi semua orang. Bahkan ahli sunnah adalah lebih rahmat terhadap ahli bid'ah daripada dirinya sendiri. Ahli bid'ah tidak sayang terhadap dirinya. Ahli sunnah lah yang sayang pada dia. Mengingatkannya. Nah, orang paling pertengahan dalam sikap. Jelas ini kan? Iya, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Setelahnya adalah ta'on berikutnya, soal hifaz. Alhamdulillah. Subhanallah.